pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tahun ini kebetulan kita distribusi OSR-nya ini di sarana ibadah. Oke, baik. Sarana ibadah ada gereja, pura, kemudian masjid, dan satu sarana tanggap sarana umum. Kami di pendidikan ini ada kegiatan untuk guru-guru TK itu untuk memberikan edukasi pembelajaran bagaimana cara mendidik anak untuk penjagaan stunting. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan OSR di sejumlah rumah ibadah dalam bentuk bahan bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau beri edukasi khusus kepada guru TK agar memiliki kemampuan mendidik anak untuk mencegah stunting. Inilah Warta Kepton pagi ini, selengkapnya Kamis 30 November 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan OSR di sejumlah rumah ibadah dalam bentuk bahan bangunan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan Organization Social Responsibility atau OSR di sejumlah rumah ibadah. Bantuan tanggap sarana ibadah kali ini menyasar Masjid Al-Mu'arraf Pimpi Kecamatan Murum, gereja di Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio, dan pura di Kelurahan Karing-Karing Kecamatan Bungi. BPJS Kesehatan Bau-Bau memberikan bantuan berupa bahan bangunan sesuai dengan kebutuhan rumah ibadah masing-masing untuk merenovasi beberapa objek yang dinilai sudah tidak layak. Humas BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau Asari mengatakan bantuan OSR merupakan agenda tahunan sebagai bentuk kepedulian pihaknya kepada daerah sekitar, khususnya fasilitas peserta jaminan kesehatan. Tahun ini alokasi anggaran disiapkan sekitar 20 juta rupiah dan bantuan masing-masing lokasi berbeda nominalnya menyesuaikan kebutuhan tempat ibadah. Penentuan lokasinya pun rolling sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa bentuk OSR itu, jadi ada tanggap sarana ibadah, kemudian ada tanggap sarana prasarana umum, kemudian ada tanggap bencana. Kalau tahun kemarin termasuk tanggap bencana yang kemarin di di Kabupaten Buton itu ada bencana banjir untuk tahun lalu. Nah, kalau untuk tahun ini kebetulan kita distribusi OSR-nya ini di sarana ibadah. Oke, baik. Sarana ibadah ada gereja, pura, kemudian masjid, dan satu sarana tanggap sarana umum. Asari menjelaskan bantuan OSR terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tanggap sarana dan prasarana umum, tanggap sarana ibadah, tanggap bencana, dan tanggap sarana pendidikan. Tahun ini 2 daerah yang menjadi lokus penyaluran bantuan selain Kota Bau-Bau juga Kabupaten Buton. Pertengahan tahun 2023, BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau turut menyalurkan bantuan alat tulis di Rumah Baca Bainawa, sementara bantuan tanggap sarana dan prasarana umum di Kabupaten Buton dalam bentuk tempat sampah. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar rumah ibadah. Wadi Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau beri edukasi khusus kepada guru TK agar memiliki kemampuan mendidik anak untuk mencegah stunting. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Ada kegiatan untuk guru-guru TK itu untuk memberikan edukasi untuk penjagaan stunting. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kota Bau-Bau memberikan edukasi khusus kepada guru taman kanak-kanak agar memiliki kemampuan mendidik anak untuk mencegah stunting. Kepala Dikbud Bau-Bau MZ Tamsir Tamim mengatakan, melalui edukasi tersebut, para guru TK diharapkan selain bisa mendidik anak dalam mencegah stunting, juga bisa menyampaikannya kepada orang tua murid, sehingga bisa diterapkan di rumah masing-masing. Kami di pendidikan ini ada kegiatan untuk guru-guru TK itu untuk memberikan edukasi pembelajaran bagaimana cara mendidik anak untuk penjagaan stunting, karena dia mulai anak-anak dari TK itu, PAUD dan TK. Nah, itu yang kita untuk penanganannya, untuk berikan edukasi kepada guru-guru, sehingga mereka juga akan menyampaikan kepada orang tua pada saat orang tua itu mengantar anak-anaknya.
Selain itu, mantan asisten 1 Setda Bau-Bau ini mengatakan upaya lain yang dilakukan Dikbud Bau-Bau dalam mencegah kasus gagal tumbuh kembang fisik pada anak yakni dengan melaksanakan program anak asuh stunting. Tamsir mengatakan program anak asuh stunting Dikbud Bau-Bau berlokasi di Kelurahan Lipu. Melalui program tersebut, pihaknya intens memberikan tambahan gizi kepada anak asuh mereka yang beresiko stunting. Ini kan kita ada di Lipu ini kan yang kita bantu dalam hal pencegahan stunting. Dalam hal ini kita sudah lakukan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak itu ya. Kita hanya melihat nanti kita lihat perkembangannya kan. Untuk diketahui, kasus stunting di Kota Bau-Bau saat ini masih berada di angka 26%, sehingga masih membutuhkan penurunan 12% lagi untuk bisa mencapai target nasional di angka 14% pada tahun 2024 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Kota Bau-Bau sediakan 3 puskesmas perawatan sebagai rabies center untuk penanganan awal kasus gigitan hewan pembawa rabies. Selengkapnya kita ikuti laporan kembali reporter Waode Nurliani. Tangani kasus gigitan hewan pembawa rabies, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyiapkan 3 puskesmas rujukan sebagai rabies center. Rabies center merupakan puskesmas yang ditunjuk sebagai pusat penanganan kasus rabies serta menjadi tempat penyediaan vaksin. Rabies center di Bau-Bau dipusatkan di Puskesmas Bungi, Puskesmas Wajo, dan Puskesmas Bukit Wolio Indah karena ketiga vaskes tingkat pertama tersebut merupakan puskesmas perawatan 24 jam dan letaknya strategis untuk dapat dijangkau seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Yuslina mengungkapkan puskesmas yang ditunjuk sebagai rabies center dinilai dari tingkat kepadatan penduduk serta tinggi kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR-nya setiap tahun. Apalagi kasus gigitan tahun 2023 meningkat tajam dibanding tahun 2022 lalu, dari 55 kasus naik menjadi 92 kasus di tahun ini. 3 puskesmas rabies center ini yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau sejak awal tahun kemarin. Tujuannya ini untuk percepatan penanganan ini. Kenapa kita pilih puskesmas perawatan? Karena gigitan hewan pembawa rabies ini kan tidak mengenal jam kerja. Puskesmas perawatan kan dia 24 jam. Jadi masyarakat bila ada kasus gigitan hewan penular rabies, contohnya anjing, segera ditangani dan kemudian bisa langsung ke puskesmas rabies center ini. Jadi kalau puskesmas rabies center ini kita 3, yaitu Puskesmas Wajo, Puskesmas Bukit Wolio Indah, dan Puskesmas Bungi. Lanjut Yuslina, meskipun belum ada catatan kasus infeksi rabies pada manusia beberapa tahun terakhir, namun pencegahan ini perlu menjadi atensi seluruh pihak agar penanganan gigitan HPR dapat tertangani dengan tepat sebelum terjadinya infeksi. Selain di 3 puskesmas sebagai rabies center, 14 puskesmas Bau-Bau lainnya juga siap melayani perawatan gigitan hewan penular rabies, namun layanannya bukan 24 jam seperti di rabies center. Sementara itu, dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah memberikan penanganan medis berupa pencucian ulang luka dan diberikan vaksin anti rabies atau VAR maupun serum anti rabies atau SAR jika ada indikasi yang mengarah kepada penyakit yang dikenal dengan anjing gila tersebut. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui unit lokasinya yaitu Sales Area Sulawesi Tenggara Sultra menjadi sponsor yang bertajuk Dirgantara Private Adventure Trail di Kota Bau-Bau sekaligus peresmian My Pertamina Motor Club Capture Sultra yang berlangsung di area hutan pinus Samparona Kota Bau-Bau. Seluruh peserta kegiatan Private Trail Adventure yang terdiri dari 136 peserta yang berasal dari kabupaten kota di Sulawesi Tenggara dan terdapat juga peserta dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel yang juga mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, tergabung juga Hiswana Migas DPC 4 Sultra, Perwakilan Ikatan Motor Indonesia Sultra, Polsek Sorawolio, Sales Area Retail Sultra Pertamina Patra Niaga, serta penggemar roda 2 Sultra.
Sales Area Manajer Retail Sultra Pertamina Patra Niaga Muhammad Faruk mengatakan kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan awareness penggunaan bahan bakar minyak berkualitas kepada masyarakat melalui komunitas khususnya pencinta otomotif roda 2 di Sultra. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menyalurkan hobi peserta komunitas pencinta motor trail sekaligus dapat memanfaatkan penggunaan aplikasi My Pertamina yang praktis dan banyak promo yang terdapat di dalamnya. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPJS Kesehatan Bau-Bau salurkan bantuan OSR di sejumlah rumah ibadah dalam bentuk bahan bangunan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau beri edukasi khusus kepada guru TK agar memiliki kemampuan mendidik anak untuk mencegah stunting. Kami harap Anda tetap bersama kami RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya. Saya Laude Muhammad Syaribul mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.